Ya pemirsa, Anda kembali di Breaking News kasus Sambo, di mana pada saat ini pemirsa sudah terlihat majelis hakim memasuki ruangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk vonis terdakwa obstruction of justice, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Supatria, dan juga Arif Rahman Arifin. Sekarang yang saat ini sudah di ruang sidang adalah Arif Rahman Arifin yang akan mendapatkan vonis dari hakim. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Heri Firmansyah dan juga Prof. Hipnu Nugroho sudah bergabung bersama kami memberikan informasi di Breaking News TV One. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memantau jalannya vonis Arif Rahman Arifin. Barang bukti juga demikian, ya, saksi baik dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum terdakwa, itu ya. Putusan nomor 806 Pitsus 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH, lahir di Jakarta, umur 42 tahun, lahir pada tanggal 23 Juni 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Guru Alif nomor 20, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan Polri. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dimulai dari penyidik tanggal 29 Agustus 2022 hingga sekarang. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Junaidi SHMSI LLM, Dr. Marcella Santoso, dan kawan-kawan, advokat, dan konsultan hukum pada kantor pengacara dan konsultan hukum ALF Legal dan Tax Konsultan beralamat di Revenue Tower lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kafling 52-53 Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2020 nomor 730 garing SK garing hukum garing 10 Remawi garing 2022. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang setelah membaca putusan sela nomor 806 Pitsus PN Jakarta Selatan tanggal 8 November 2022 setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 27 Januari 2023 yang pokoknya sebagai berikut, menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dalam dakwaan pertama primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dengan pidana selama 1 tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Arif Rahman Arifin sebesar 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti keseluruhannya ada 49 item dipergunakan di dalam berkas perkara Hendra Kurniawan SH, diulangi, Hendra Kurniawan SIK, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang diajukan tersendiri, diulangi, setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara tersendiri dan pembelaan penasihat hukum terdakwa pada tanggal 3 Februari 2023 yang pada intinya adalah sebagai berikut. Pembelaan pribadi terdakwa sebagaimana tersebut dalam berita acara. Pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada intinya menyatakan saudara terdakwa Arif Rahman Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan saudara penuntut umum dalam dakwaan ke-1 primer, dakwaan ke-1 subsidiar, dakwaan ke-2 primer atau dakwaan ke-2 subsidiar. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena dari tuntutan aku seharusnya menerapkan azas unitia principle karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah diuji secara administratif. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena peradilan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin tidak sah mengingat tidak adanya izin atasan yang berhak menghukum ankum saat berita acara pemeriksaan dan dalam perkara aku. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena adanya daya paksa dalam diri terdakwa. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan karena tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan perintah jabatan, tindakan yang dilaksanakan dengan itikat baik sebagaimana diatur sebagai alasan penghapus pidana dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan, memulihkan nama baik dan harkat martabat terdakwa Arif Rahman Arifin, memulihkan hak-hak terdakwa Arif Rahman Arifin, membebaskan biaya perkara, diulangi, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau bila mana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dengan mempertimbangkan sebagai berikut, terdakwa belum pernah dihukum. Selama dalam proses persidangan terdakwa bersikap sopan, jujur, dan telah kooperatif dalam mengikuti jalannya proses persidangan dengan baik. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa telah menyesali seluruh perbuatannya. Terdakwa telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia. Segenap proses persidangan memperoleh manfaat dan keuntungan dari adanya perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena telah membuat terang pembuktian dalam persidangan almarhum Brigadir Joshua. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik,
junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua primer melanggar pasal 233 Undang-Undang diulangi primer melanggar pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2022 telah mengajukan eksepsi, dan atas eksepsi tersebut penuntut umum telah mengajukan pendapatnya pada tanggal 1 November 2022, dan selanjutnya majelis hakim pada tanggal 8 November 2022 telah menjatuhkan putusan sela nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi Aditya Cahya Sumunar. 2. Saksi Ari Cahya Nugraha. 3. Saksi Dimas Aki Jati Pratama. 4. Saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit. 5. Saksi Arsad Daifa. 6. Saksi Marzuki. 7. Saksi Abdul Jabbar. 8. Saksi Jong Jufung alias Afung. 9. Saksi Rifaizal Samuel. 10. Saksi Radite Hernawa. 11. Dr. Andes Agus Saripul Hidayat. 12. Saksi Seno Soekarto. 13. Saksi Arianto. 14. Ahli Dr. Roni Eskom Mkom. 15. Ahli Heri Prianto. 16. Ahli Adi Setya. 17. Saksi Baikuni Wibowo. 18. Saksi Hendra Kurniawan. 19. Saksi Agus Nur Patria Adi Purnama. 20. Saksi Ferdi Sambo. 21. Cuk Putranto. 22. Irfan Widianto. 23. Ahli Dr. Effendi Saragi SHMH. 24. Terdakwa Arif Rahman Arifin. 25. Saksi Richard Dr. Arif Riyadi Arifin. 26. Saksi Richard Rifki Zulkarnain. 27. Saksi Richard Kentas Indra Pratama. 29. Ahli Nathanael Sumampau. 29. Ahli Dr. Nur Basuki SHM Hum. 30. Ahli Profesor Dr. Henry Subiakto. 31. Ahli Hermansyah. 32. Ahli Insinyur Setiadi Yasid. 33. Dr.
Dr. Natalia Widiansih Raharjanti. 24, ahli Dr. Dian Puji Nugraha. Untuk keterangan saksi sebagaimana disebutkan dan keterangan terdakwa tadi tidak perlu kami bacakan, selengkapnya telah termuat dalam putusan perkara ini. Pukul 22.30 terdakwa dihubungi oleh saksi Agus Nurpatria Adi Purnama yang memerintahkan terdakwa untuk berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melaksanakan pengamanan dan diperintahkan untuk koordinasi dengan Kombes Santo serta mendapatkan perintah lanjutan dari Kombes Santo. Bahwa benar adalah wajar dan sering terjadi penugasan anggota antar detasmen di dalam struktur organisasi Biro Paminal Polri. 10. Bahwa benar terdakwa pernah melakukan penyelidikan di dalam Biro Paminal. Saya ulang, bahwa benar terdakwa belum pernah melakukan penyelidikan di dalam Biro Paminal sehingga segala perintah dari saksi Agus Nurpatria kepada terdakwa dianggap terdakwa sebagai bagian prosedural di dalam Biro Paminal. Bahwa benar terdakwa tidak pernah terlibat langsung dengan peristiwa pengambilan DVR CCTV yang berada di dalam pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 Saksi Hendra Kurniawan menerima perintah dari Saksi Ferdi Sambo untuk cek dan amankan CCTV sekitar Kompleks Polri Duren 3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 Saksi Hendra Kurniawan memerintahkan Saksi Agus Nurpatria untuk menghubungi Saksi Ari Cahya dengan tujuan untuk memberikan perintah terkait pengamanan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 sesuai dengan perintah Saksi Ferdi Sambo. 14. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2022 Saksi Ari Cahya sedang berada di Bali sehingga Saksi Ari Cahya memerintahkan anggotanya yaitu Saksi Irfan Widianto untuk merapat ke Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Irfan Widianto tiba di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 16. Bahwa benar kemudian Saksi Irfan Widianto menelpon Saksi Ari Cahya bahwa Saksi Irfan Widianto sudah berada di Kompleks Polri Duren 3. 17. Bahwa benar kemudian Saksi Ari Cahya memberikan nomor telepon Saksi Agus Nurpatria dan memerintahkan Saksi Irfan Widianto menghubungi dan menghadap Saksi Agus Nurpatria di rumah dinas Saksi Ferdi Sambo. 18. Bahwa benar Saksi Irfan Widianto bertemu dengan Saksi Agus Nurpatria sembari ditunjukkan CCTV yang berada di gapura pintu masuk lapangan basket. 19. Bahwa benar Saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos Satpam yang ada di dekat lapangan basket dan Saksi Irfan Widianto diperintahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. 20. Bahwa benar selanjutnya Saksi Irfan Widianto diperintahkan oleh Saksi Agus Nurpatria untuk mengambil di DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan yang baru. 21. Bahwa benar selanjutnya Saksi Irfan Widianto menghubungi Saksi Chong Jiufung alias Afung yang memiliki usaha jual beli dan pemasangan CCTV. 22. Bahwa benar Saksi Irfan Widianto memesan 2 buah DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 dan Saksi Irfan Widianto juga meminta Saksi Afung karena atas perintah Saksi Ferdi Sambo pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022. 41. Bahwa benar selanjutnya Saksi Baikuni Wibowo mengambil DVR CCTV tersebut dari dalam mobil Saksi Cuk Putranto di halaman parkir gedung utama Mabes Polri, di mana DVR CCTV tersebut berada dalam satu kantong plastik besar warna hitam dengan kondisi terdapat bekas lakban bening. 42. Bahwa benar Saksi Baikuni Wibowo melihat dan menyalin atau mengkopi rekamannya ke dalam flash disk merek SanDisk warna merah hitam.
43. Bahwa benar selanjutnya oleh saksi Baikuni Wibowo, DVR CCTV tersebut dibawa ke ruang ANEF Div Propam Polri di Gedung Utama Mabes Polri. 44. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 20.00, saksi Cuk Putranto diperintahkan saksi Ferdi Sambo menuju Kompleks Polri Duren 3 untuk menyaksikan olah TKP di rumah dinas saksi Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. 45. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, saksi Cuk Putranto menghubungi saksi Baikuni Wibowo untuk datang ke Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. 46. Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo menunjukkan pada saksi Cuk Putranto sebuah flash disk yang berisi salinan hasil rekaman DVR CCTV yang diambil dari dalam pos Satpam Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Bahwa benar saksi Baikuni Wibowo juga menyalin atau mengkopi hasil rekaman dari DVR CCTV tersebut dari flash disk ke laptop bermerek Microsoft Surface milik saksi Baikuni Wibowo. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa berangkat ke TKP di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan bersama saudara Beni Ali dan saudara Deni Nasution menggunakan kendaraan dinas saudara Deni Nasution. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB pelaksanaan olah TKP yang dilakukan oleh Pus Inafis Puslap for Identifikasi Polres Jakarta Selatan. 50. Bahwa benar dalam pelaksanaan olah TKP tersebut dihadiri oleh Kabar Eskrim, Karo Provos, Sespro Paminal, Dir Tipidum, dan pejabat Polri lainnya. 51. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB, saksi Cuk Putranto teringat perintah saksi Ferdi Sambo untuk memeriksa dan menonton hasil rekaman DVR CCTV, maka bertempat di teras rumah saksi Ridwan Soplanit, saksi Cuk Putranto mengajak saksi Baikuni Wibowo dan terdakwa menonton isi rekaman CCTV yang sudah disalin dikopi ke laptop saksi Baikuni Wibowo bermerek Microsoft Surface. 52. Bahwa benar isi salinan rekaman DVR CCTV di dalam laptop Microsoft Surface milik saksi Baikuni Wibowo yang merupakan salinan dari flash disk yang dibawa saksi Baikuni Wibowo adalah rekaman CCTV satu titik mengarah dan memperlihatkan halaman depan samping rumah dinas saksi Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. 53. Bahwa benar isi salinan rekaman CCTV tersebut berawal dari kedatangan saudari Putri Chandrawati pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 pukul 17.00 WIB, kemudian disusul pada pukul 17.10 WIB saksi Ferdi Sambo datang beserta saudara Romer dan saudara Weki sampai dengan saudari Putri Chandrawati meninggalkan rumah dinas saksi Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Bahwa benar durasi salinan rekaman CCTV tersebut kurang lebih sekitar 1 jam. 55. Bahwa benar saat menonton bersama tersebut, saksi Cuk Putranto mengatakan kepada terdakwa, "Bang, ini Joshua masih hidup." Kemudian saksi Cuk Putranto memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB. Benar bahwa Brigadir Joshua terlihat memakai baju putih berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Bahwa benar saksi Cuk Putranto mengenali Brigadir Joshua. 57. Bahwa benar mendengar penjelasan saksi Cuk Putranto tersebut, terdakwa menjadi terkejut dan takut karena informasi yang didengar dan diketahui terdakwa sejak beberapa hari lalu mengenai peristiwa penembakan Brigadir Joshua adalah bahwa saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas saksi Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan setelah terjadi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Barada Richard Eliezer yang menyebabkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Sedangkan dalam tayangan salinan rekaman CCTV, Brigadir Joshua masih hidup saat saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinas saksi Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. 58. Bahwa benar karena rasa takut dan panik maka melalui telepon terdakwa menghubungi saksi Hendra Kurniawan untuk meminta arahan dan petunjuk sekaligus melaporkan isi rekaman CCTV tersebut karena saksi Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terdakwa dan bagian tim khusus yang menangani peristiwa Duren 3 tersebut. 59. Bahwa benar saat dihubungi terdakwa melalui telepon tersebut,
Saksi Hendra Kurniawan sedang berada di Jambi karena sedang mengurus kepulangan jenazah Brigadir Joshua. 60. Bahwa benar mendengar suara terdakwa gemetar dan takut, maka saksi Hendra Kurniawan menenangkan dan memerintahkan terdakwa agar kesempatan pertama terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo untuk melaporkan tayangan hasil salinan rekaman DVR CCTV tersebut. Bahwa benar pada hari Sabtu, saya ulang, 61, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bersama saksi Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo di ruang kerja saksi Ferdi Sambo di Div Propam Mabes Polri. 62, bahwa benar saksi Ferdi Sambo menanyakan maksud dan tujuan kedatangan terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan, yang kemudian dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan bahwa terdakwa akan melaporkan isi atau tayangan hasil rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, yang pada intinya di dalam tayangan tersebut terlihat Brigadir Joshua masih hidup saat saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinas saksi Ferdi Sambo di Duren 3. 63, bahwa benar kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan, masa sih? Kemudian saksi Hendra Kurniawan meminta terdakwa untuk menjelaskan kembali isi rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan pada terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan dengan nada suara mulai meninggi atau emosi menyampaikan, masa kamu tidak percaya sama saya? 64, bahwa benar saksi Ferdi Sambo lalu menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Soplanit, dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. 65, bahwa benar saksi Ferdi Sambo berkata, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat, di mana saksi Ferdi Sambo mengucapkan kata-kata tersebut dengan wajah tegang dan marah. 66, bahwa benar kemudian saksi Ferdi Sambo memerintahkan pada terdakwa untuk menghapus dan menimbang bahwa pada dakwaan pertama primer, terdakwa telah didakwa melakukan melanggar ketentuan pasal 49 Yungto pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan. 3. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Arif Rahman Arifin yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Menimbang bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang, majelis hakim berpendapat unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri atau to rekening Svartbarheid, di mana dalam ilmu hukum dan jurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun unsur yang diam-diam, dalam pengertian selalu dianggap ada sehingga tidak usah dibuktikan. Jika hakim meragukan adanya, barulah diselidiki dan jika masih terdapat keraguan, maka pidana tidak boleh dijatuhkan. Menimbang bahwa menurut Mr. J.E. Jonkers, syarat yang umum untuk dapat dipertanggungjawabkan tidak mudah ditentukan. Ada 3 syarat mengenai pertanggungjawaban pidana. 1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan. 2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari perbuatan itu. 3. Keinsafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat. Video Handbook van het Nederlands in de Strafrecht,
Penerbit PT Bina Aksara Jakarta cetakan 1 1987 halaman 107. Menimbang bahwa sedang menurut Profesor Mulyatno SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana halaman 165 untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada 1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dan yang melawan hukum. 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut. Menimbang bahwa dengan diajukannya terdakwa Arif Rahman Arifin dalam perkara ini yang identitasnya lengkap sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan penuntut umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan. Di samping itu, selama persidangan majelis hakim menilai pribadi terdakwa memenuhi hal-hal yang diuraikan dari pendapat Profesor Mulyatno sebagaimana di atas. Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga memberi cukup alasan bagi majelis hakim untuk berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum. 2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa di dalam nota pembelaan terdakwa melalui para penasihat hukum yang pada intinya menyatakan bahwa sama sekali tidak ada kesamaan niat dari terdakwa. Ya, itu tadi keterangan dari saksi yang dihadirkan dalam kasus narkoba Teddy Minahasa. Tadi ada Asranto, ada Kapolsek Kalibaru dan juga Samsul Ma'arif yang merupakan asisten dari terdakwa Dodi Prawiranegara yang merupakan Kapolres Bukit Tinggi. Kita masih akan lanjutkan dari sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun kita beralih terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana Arif Rahman Arifin menjalani sidang vonis untuk kasus perintangan penyidikan atas kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Joshua Huta Barat. Nomor 8 tahun 1991 tentang hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Memerintahkan barang bukti yang keseluruhannya ada 49 item dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara Hendra Kurniawan dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp10.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Ahmad Suel Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristiawan Sarjana Hukum Magister Hukum dan Juyamto Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh Saripudin SH dan Matius B. Situra SH, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh Mahendra D. SH MH, penuntut umum, dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik, sudah saudara dengarkan ya putusan ini sebagaimana yang sudah dibacakan tadi. Terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima dan tidak terima, kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari. Kami tanyakan kepada saudara. Begitu ya. Baik, penuntut umum. Kami menunggu reaksi dan kami pikir-pikir status sikap dari jaksa penuntut umum. Ya, oke. Kami akan berdiskusi dengan terdakwa dan kami akan pikir-pikir selama waktu untuk mengajukan. Baik, gunakan waktu berpikir ya. Lewat dari 7 hari maka putusan ini dianggap telah berkekuatan tetap ya. Dengan dibacakannya putusan ini maka perkara ini berakhir karena diputus, sidang dinyatakan selesai. Ya, silakan. Masih ada yang lain? Ya pemirsa, baru saja Majelis Hakim menjatuhkan vonis kurungan penjara untuk terdakwa Arif Rahman Arifin selama 10 bulan. Dan vonis ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa pada replik sebelumnya, di mana jaksa penuntut umum menuntut Arif Rahman Arifin 1 tahun penjara. Dalam vonis hakim hari ini, Arif Rahman Arifin dinyatakan dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.